Jamaah salat subuh, jamaah majlis ta'lim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Hari keberapa dari Ramadan ini? 10 apa 11? Oke, kemarin puasa dimulai tanggal berapa? Dimulai tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan dimulai puasa. Oke. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini sudah pernah Habib sampaikan pada pertemuan Ramadan tahun lalu. Masih ingat? Tapi tentu ilmu itu satu dipelajari untuk kemudian diulangi dan ditambah sedikit lagi, diulangi ditambah sedikit lagi. Karena itu memang proses ilmu. Satu, prosesnya kedua. Itu yang kedua juga harus ada guru spiritual yang membimbing. Ada gurunya, ada wali kelasnya, ada dosen pembimbingnya, sehingga ketika kita menulis karya ilmiah, nulis makalah, nulis skripsi pun dikoreksi. Maka jangan belajar ilmu agama otodidak. Jangan sekali-kali mempelajari ilmu agama secara otodidak. Kita yang rajin membaca buku-buku kesehatan tidak akan menjadikan kita sebagai dokter. Dan jangan tampil menjadi dokter kemudian nulis resep, malpraktek, melanggar kode etik ilmu pengetahuan dan dunia akademik. Begitu pula dengan ilmu agama. Jangan sekali-kali otodidak kemudian tampil menjadi ahli agama atau ulama. Malpraktek yang Anda lakukan ilegal. Sepakat? Kok kedip-kedip kenapa ini? Otodidak aja jangan. Apalagi mohon maaf zaman sekarang kita generasi yang tidak kenal ulama kecuali kalau yang sudah viral di medsos. Kita tidak kenal kajian kecuali yang viral di media sosial. Kita nggak kenal ulama kecuali dia viral di media sosial. Padahal ulama khos, kiai khos, mereka tidak pernah muncul di media sosial. Mutiara itu berada di tengah dalamnya lautan. Emas itu harus digali begitu dalamnya. Freeport yang asalnya gunung berubah menjadi apa Freeport sekarang? Nah iya, kalau yang di permukaan kelihatan itu batu kerikil. Yang mulia tidak pernah tampak dan kelihatan. Oke. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama, tentang sejarah puasa Ramadan, sejarah puasa secara umum, kemudian sejarah puasa Ramadan secara khusus, kemudian yang terkait dengan puasa Ramadan yaitu fidyah. Nah, kok tambah bunyi nging-nging, ini butuh dikecilkan aja, nggak dikencangin. Oke. Yang pertama, saya awali dengan hadis yang diriwayatkan Ummul Mukminin Aisyah. Pak, Bu, nyebutnya hadis, ha, dal, ya, sa. Hadis. Kalau baca bahasa Indonesia nanti hadis. Maka jangan pernah belajar tidak. Jangan pernah belajar dari terjemahan. Hadis yang pertama
Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, kana Asyura, hari Asyura, tanggal 10 Muharram, 10 surah Asyura, yauman tasumhu Quraisy fil jahiliyah, adalah salah satu hari di mana orang-orang Quraisy Makkah berpuasa pada masa jahiliyah. Masa jahiliyah pra-Islam, orang-orang Quraisy Makkah mereka berpuasa Asyura. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, masa awal perintisan agama Islam, Rasulullah juga puasa Asyura. Falamma qadimal Madinah, kemudian Rasulullah 13 tahun di Makkah, meninggalkan Makkah, hijrah ke kota Madinah. Ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, shamahu, Rasulullah juga puasa Asyura. Wa amara bisiyamihi, Rasulullah perintahkan para sahabatnya, Rasulullah perintahkan umatnya juga puasa Asyura. Plus di kota Madinah ada tambahan puasa lainnya, yaitu salasat ayyam min kulli syahr. Salasat ayyam, 3 hari setiap bulan. Falamma fturida Ramadan, maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Falamma fturida Ramadan, ketika Allah taala mewajibkan, menfardukan puasa Ramadan, kana Ramadan huwal fariidah, maka puasa Ramadan adalah puasa fardu, puasa yang wajib. Wa turika Asyura, reposisi yang asalnya dulu adalah Asyura, sekarang digantikan posisinya dengan puasa Ramadan. Fakana Ramadan huwal fariidah, yang fardu adalah sekarang Ramadan. Turika Asyura, menggeser posisi puasa Asyura. Faman syaa shamahu, yang pingin puasa Asyura dipersilahkan. Wa man syaa tarakahu, yang tidak ingin puasa Asyura juga tidak apa-apa, karena yang tidak boleh ditinggalkan sekarang adalah puasa Ramadan. Bapak Ibu hadirin hadirat, ini sejarah singkat puasa jelas. Jadi pertama, masa jahiliyah puasa Asyura, masa perintisan Islam di Makkah puasa Asyura, ketika Islam berada di kota Madinah puasa Asyura plus 3 hari setiap bulan. Setelah itu baru diupdate dengan kutiba alaikumus shiyam, yang menjadi puasa fardu adalah Ramadan, menggeser posisi puasa-puasa yang sebelumnya. Jelas? Jelas? Oke. Ada pertanyaan sebelum lebih lanjut? Enggak ada? Enggak ada? Lanjut. Nah, ini dia. Nah, kutiba alaikumus shiyam. Ayat ini menjadi dalil, menjadi ayat dalil yang mewajibkan puasa Ramadan. Tetapi pelaksanaan di lapangan ternyata butuh tahapan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Madhab Hanbali, beliau menceritakan salasa ahwalus salah wa salasata ahwalus siyam. Ada tiga tahapan sholat fardu, ada 3 tahapan puasa Ramadan. Bertahap. Saya bacakan. Wa amma ahwalus siyam, adapun tahapan puasa itu dilaksanakan. Fa inna Rasulullah tulisannya kelihatan? Atau kekecilan? Kurang besar? Diperbesar dulu ya, mohon maaf. Begini Pak. Ini jelas? Ayo coba dibaca. Wa amma, terus ahwalus siyam, fa inna Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Loh, sudah pintar bahasa Arab jemaah masjid sini, Masya Allah. Mana ketua takmirnya, Rek? Sudah bisa bahasa Arab semua ya? Ini bisa baca, sudah pintar, kemampuannya bagus ini, Masya Allah. Bahasa Arabnya duit apa? Oh, bisa lulus. Oke. Amma ahwalus siyam, adapun fase, adapun proses, adapun tahapan puasa. Fa inna, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, ketika datang ke kota Madinah, faja'ala yasumu min kulli syahrin salasata ayyam. Rasulullah menjadikan puasa pada setiap bulan 3 hari. Setiap bulan kudu puasa 3 hari. Wasama Asyura, ditambah dengan puasa Asyura setahun sekali. Summa, kemudian innallaha farada alaihi siyam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, menfardukan kepada beliau as-siyam, puasa. Wa anzalallahu ta'ala, Allah menurunkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ila qouli ta'ala la'allakum tattaqun, ila qaulihi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Perhatikan, fakana man syaa sama wa man syaa at'ama miskinan. Ayat itu turun, maka tahapan pelaksanaan yang pertama adalah man syaa sama, yang ingin puasa Ramadan dipersilahkan, wa man syaa at'ama miskinan, atau pilihannya kalau enggak puasa memberi makan orang miskin, membayar fidyah, fidyatu ta'amu miskin. Jadi pertama, puasa Ramadan itu choice, pilihan. Puasa atau bayar fidyah, memberi orang makan. Jadi bukan langsung hari pertama sebulan penuh full sampai hari terakhir puasa setiap hari. Enggak, pelaksananya tidak seperti itu. Tapi diberikan, memang puasa itu bulan Ramadan sebulan penuh. Tapi tahap pertama adalah pilihan. Yang mau puasa silahkan, yang bayar fidyah boleh. Bu? Ibu? Bu, ada ibu-ibu nggak nih? Ada, Bu? Oke, jelas terdengar. Oke, Bapak suaranya jelas ya? Ada tulisannya lagi ya? Pak, Bu, kalau hal ini dikembalikan kepada Anda, ingin puasa atau bayar fidyah aja? Fidyah atau puasa? Kenapa nggak bayar fidyah? Oh, ini bukan tentang halangan nggak halangan. Loh, perintahnya adalah puasa, tapi Anda boleh fidyah. Tahapan pertama ini dua-duanya sah. Dua-duanya legal. Dua-duanya syar'i. Yang puasa tidak lebih baik dari yang bayar fidyah. Ingat, tapi tahapan nggak selesai di sini proses. Ini tahapan pertama itu boleh puasa, boleh fidyah. Dua-duanya sah, dua-duanya legal. Yang puasa nggak kepedean, nggak lebih baik dari yang bayar fidyah. Dua-duanya legal kok. Tapi jangan stop sini, masih ada proses selanjutnya. Tapi proses pertamanya begitu, pilihan. Lanjut. Oke. Thumma innallaha azza wa jalla anzala al-ayat al-ukhra. Kemudian setelah ini berjalan, setelah ini dilaksanakan, yang puasa-puasa, yang bayar fidyah juga boleh. Ila qauli ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Faman, maka siapapun orang, syahida minkum,
di antara kalian yang menyaksikan, melihat dengan mata kepalanya asyhara, awal bulan, yaitu hilal di ufuk barat. Ketika matahari tenggelam, maka kemudian muncul hilal. Kalau hilal itu tampak, terlihat, syahida, terlihat, ru'yatul hilal, melihat hilal. Kalimatnya dalam Al-Quran, faman syahida, siapapun di antara kalian yang melihat. Rasul menegaskan, sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena engkau melihat. Beb, kemarin di Malang sempat 4 hari berturut-turut mendung terus, gitu ya. Maka seumpama Beb mendung terus, matahari tenggelam tapi mendung terus, kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, ya jangan puasa. Beb, tapi menurut hitung-hitungan hisab, menurut astronomi, ini sudah sekian derajat. Ini hilalnya ada, wujudul hilal. Masalahnya, perintahnya lihat, bukan wujud. Wujud kalau nggak kelihatan, ya nggak puasa. Kenapa? Karena perintahnya jelas. Nas Qur'annya, faman syahida, siapapun yang menyaksikan dan melihat. Rasul pertegas lagi, sumu liru'yati, puasalah karena melihat, wa aftiru, dan berbuka, makan, hentikan puasamu, tetapi makan karena ini malam hari raya, liru'yatihi, juga karena ru'yah. Fa in ghumma, ini dia, fa in ghumma, kalau mendung nggak kelihatan, fa'akmilu, sempurnakan iddata salatin, sempurnakan bulan itu 30 hari. Jadi ru'yah itu pada hari ke-29 Sya'ban atau 29 Ramadan. Kalau kelihatan berarti besoknya adalah tanggal 1, tapi kalau enggak kelihatan berarti besoknya tanggal 30. Oke, jelas? Ini tentang apa? Gara-gara faman syahida. Fa'athbatallah, dari ayat tadi, fa'athbatallah siyamahu 'alal muqimis sahih. Baru di sini. Maka kemudian Allah Ta'ala, athbatallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan siyamahu, puasa Ramadan, 'alal muqimis sahih, bagi orang muqim yang tidak musafir, muqim yang berada di lingkar kota, yang tidak keluar kota, as-sahih, dalam keadaan sehat walafiat. Siapapun yang berada dalam kota sehat, maka harus berpuasa. Lah, kemarin katanya pilihan puasa atau fidyah, itu kemarin, sekarang sudah direvisi. Ternyata harus puasa. Lah, terus posisi fidyah bagaimana? Rakhasa fihi, fidyah itu lil marid, bagi orang yang sakit, wal musafir, dan orang yang safar bepergian, wa thabatal at'am, wa thabatal at'am wa rakhasa fihi lil marid wal musafir, bagi orang yang marid, sakit, wal musafir, yang sedang musafir keluar kota, rakhasa, ada rukhsah, ada keringanan, ada kelonggaran. Wa thabatal at'am, adapun it'am, memberikan fidyah, Allah tetapkan lil kabir, bagi mereka lanjut usia, la yastati'u siyam, yang tidak bisa berpuasa sama sekali. Ini kondisi kedua. Bapak Ibu sebentar, saya tadi bacakan satu persatu. Jelas apa enggak sih? Jelas atau bingung? Oke, Ramadan itu pelaksanaan pertama, tahapan pertama, pilihan antara puasa dengan fidyah. Kemudian tahapan kedua, harus puasa semua bagi mereka yang di dalam kota dan keadaan sehat. Puasa total, tidak ada pilihan. Sudah jelas?
Yang ketiga, Bu, Pak, ini yang ketiga. Wa kanu ya'kulun wa yashrabun wa ya'tuna nisa ma lam yanamu. Mereka itu boleh makan, boleh minum. Ya'kulun wa yashrabun, makan, minum. Wa ya'tuna nisa, mendatangi istri mereka malam yanamu, selama masih terjaga sepanjang malam belum tidur. Fa idza namu, tapi kalau sudah terlanjur tidur, ketika bangun imtana'u, tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum, tidak boleh mendatangi istri. Dengan kata lain, belum ada syariat sahur. Tadi sahur apa enggak? Tadi sahur apa enggak? Yang tadi enggak sahur coba angkat tangan. Sahur semua? Iya. Pernah terjadi di masa lalu, setelah diwajibkan puasa Ramadan total sebulan, ternyata mereka boleh makan, boleh minum pada malam hari kalau belum tidur. Kalau sudah terlanjur tidur, maka ketika bangun, iya, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh mendatangi istri mereka, nggak ada syariat sahur dengan kata lain, nggak pakai sahur. Baru setelah itu Allah Ta'ala menurunkan fa'anzalallahu ta'ala uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian semua, diperbolehkan bagi kalian semua laylatas siyam, sepanjang malam ketika Anda berpuasa. Sudah tidur ataupun belum tidur, pokok sepanjang malam dihalalkan bagi kalian semua ar-rafathu ila nisaikum, untuk mendatangi dalam tanda kutip kepada istri kalian. Ini yang kemudian dalam tanda kutip sudah tidur atau belum tidur, selama itu masih malam, boleh makan, boleh minum, boleh mendatangi istri. Sebelum tidur atau sudah tidur, pokok selama masih malam, azan belum berkumandang, fajar belum terbit, berarti masih boleh makan, boleh minum. Oke, ini tentang tahapan puasa Ramadan. Jelas? Jelas. Terakhir tentang fidyah. Pak, Bu, fidyah itu apa? Fidyah itu apa? Pernah dengar kata fidyah? Oke, apa fidyah itu? Bayar. Bayar apa? Ini kalimatnya di sini ya. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu apa? Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu memberi makan kepada orang miskin. Memberi makan kepada orang miskin. Ukurannya bagaimana? Satu mud. Satu mud. Nah, ini saya buka lagi. Tadi hadis, kemudian tafsir, sekarang fikih. Gitu ya. Pertama tadi hadis, yang kedua tadi tafsir, sekarang fikih. Jadi jangan khawatir, ada naskah akademiknya. Ini bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Literatur klasiknya tampak di depan mata, bukan tembung jari. Bukan jari nih, bukan terjemahan, bukan rangkuman, tapi saya tampilkan naskah akademiknya. Oke, fidyah itu apa? Fidyah itu fidyatun ta'amu miskin. Ukurannya berapa fidyah itu ini dia? Mud wahid likulli yaum. Apa Pak? Apa mud itu? Mud takaran ya. Mud wahid likulli yaum. Wahid apa? Satu. Mud. Ya, apa takaran itu? Satu takaran gitu ya. Satu takaran likulli yaum, setiap hari, min ghalibi qutil balad, dari bahan pokok suatu negeri. Jadi memberi makan, ukurannya bagaimana? Satu mud, satu takaran. Takaran bagaimana? Pak, Ibu, mohon maaf ya. Mud itu
Mud itu sebetulnya apa ini? Ini loh. Satu apa? Ini loh, Pak. Satu? Satu? Genggam lagi, ini genggam ini. Lah ya, genggam itu begini ya. Coba genggamkan tanganmu, masuk begini. Oh, iya ya. Satu apa? Satu apa? Satu telapak tangan. Mana telapak tanganmu? Nanti begini, ya kan? Satu mud itu begini. Jadi agak kerepotan menerjemahkan ini repot. Anda bilang satu genggam, ya tidak menggenggam. Anda bilang telapak tangan, nanti begini, gitu kan? Lah ya ini apa coba? Cawuk. Boleh ya satu cawuk. Satu cawuk. Bahasa Indonesianya? Bu, satu cawuk bahasa Indonesianya apa? Iya, kerepotan. Ternyata bahasa Indonesia kita punya keterbatasan kosakata. Tidak semua yang dari bahasa Jawa bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kunduran motor, bahasa Indonesianya apa? Kunduran motor itu terjemahnya apa? Oh, tertabrak kan begini tabraknya. Kalau kunduran, ya Pak, Bu, ternyata ada keterbatasan kosakata bahasa Indonesia untuk menerjemahkan dari bahasa Jawa. Apalagi kalau menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Indonesia dengan Jawa itu masih satu letak geografis, budaya, tradisi, manusianya masih sama. Tapi ketika diterjemahkan, ternyata tidak semua kata dalam bahasa Jawa bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Padi kalau masih di sawah namanya pari. Pari itu apa? Pari itu padi. Kalau gabah, gabah ya pari. Oke. Kalau sudah jadi beras. Kalau sudah masuk ke magic jar, nasi. Kalau kecer satu, bahasa Indonesianya. Upo itu bahasa Indonesianya apa? Sebutir nasi. Masa upo mesti sak butir? Iya. Kalau kemudian kita masak di kendil gitu, kemudian gosong di bawah, intip. Bahasa Indonesia intip apa? Bahasa Indonesianya kerak nasi. Ini dua kata, kerak nasi. Intip kan satu kata. Pak, Bu, maksud saya ternyata ada keterbatasan gitu loh dari bahasa Jawa menuju ke bahasa Indonesia. Mau tidak mau ada keterbatasan kata, ada makna yang terdegradasi di situ. Padahal ini satu lokasi, satu letak geografis, masih satu masa budaya dan kebiasaan yang sama. Apalagi kalau kemudian agama Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang teks asli Al-Quran itu bahasa Arab, teks asli hadis itu bahasa Arab, teks kitab-kitab itu bahasa Arab. Kalau translate ke bahasa Indonesia sesungguhnya banyak makna yang terdegradasi karena tidak semua hal bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka kalau pengen belajar bahasa Arab, itulah pintu memahami agama Islam. Jangan belajar atau tidak, jangan belajar terjemahan. Sepakat? Oke, lanjut. Gara-gara ini loh, apa sih ini? Gara-gara sak cawuk ini loh. Satu mud itu satu cawuk gitu ya. Pak, Bu, jadi kalau di masa Rasulullah itu fidyatun ta'amu miskin, Anda memberi makan kepada seorang miskin. Takarannya bagaimana? Satu mud. Jadi satu mud ini Pak, satu tangan ini Pak, Bu,
maka kemudian diberi kurma sampai menumpuk, sekiranya kalau dikasih nggak jatuh lagi. Dikasih kurma menumpuk sampai sekiranya tidak jatuh lagi. Kira-kira berapa butir, Pak? 7 segini, masuk 7. Satu begini 7. Tuh, kalau 7 lebih. 1 mud loh ya. 1 mud gini ya, kasih kurma, ditumpuk, dituangkan kurma sampai menumpuk, kira-kira nggak jatuh lagi. Kira-kira 7 lebih lah. Kalau 7 lebih. 10 masih lebih. 15 ada? 15-an kira-kira deh ya, kurang lebih deh ya. Kita anggap 1 mud itu kurang lebih 15 butir kurma. Lah, fidyatun ta'amu miskin, memberi makan kepada satu orang miskin, 1 kali makan. 1 mud ini. Ya tadi kira-kira 15 butir kurma. Pak, Bu, Anda kalau makan 15 butir kurma, kenyang apa enggak? Keluarkan. Lihat kurmanya, ya kira-kira sak ini, kira-kira kenyang apa enggak? Kenyang apa enggak? Lebih kenyang. Berarti 1 mud itu mengenyangkan sekali makan. Ya sudah, fidyah itu mengenyangkan dengan 1 kali porsi makanan. Kenyang enggak? Kenyang. Kenyang apa enggak? Yo kenyang. Atau gandum dituangkan, gandum juga satu begini. Kalau gandum nanti dibuat roti, atau ke Indonesia kan beras Pak ya, Bu, beras Bu ya. Lah dituang sampai 1 begini kira-kira beras. 1 mud begini beras dituang sampai kira-kira nanti nggak jatuh lagi. Kira-kira 1 piring nggak kalau dimasak? 1 piring apa enggak? Ada 1 piring atau lebih? Kenyang nggak 1 piring? Nah, ya berarti sudah benar fidyah itu sekali makan. Sagu. Ya yang ada yang jenengan makan sagu? Oh ya, berarti makan beras, semua beras saja. Ada jagung, ada sagu, ada beras gitu kan. Tapi kan kutil balad mayoritas kita makan beras. Kemarin waktu Pak, mohon maaf Bu, ketika bansos kemarin beras atau sagu? Nggak ada bansos sagu. Nggak ada. Bansosnya kemarin apa? Beras. Jangan terima bansos semua. Oh enggak. Iya. Jadi Pak Bu, saya menerangkan dengan detail ini bahwa fidyatun ta'amu miskin itu gambarannya begini. Yang dilaksanakan di masa Rasulullah itu memberikan 1 mud. Kenapa? Karena ternyata 15 butir kurma kenyang. Ternyata gandum segini, saya nggak tahu ya, karena kita kan nggak makan roti. Kalau beras 1 gini, ya kira-kira memang 1 piring, 1 porsi memang kenyang. Maka inilah fidyatun ta'amu miskin. Tetapi Pak, Bu, lah yaitu ketika mengatakan 1 mud, kita akan bertanya-tanya, takaran itu berapa sih benernya? Gambarnya tadi, tapi kita kadang minta yang ukuran yang lebih rigid. Yang pasti berapa gram sih? Pak, Bu, di kitab ini disebutkan 1 mud itu 600 gram. 600 gram. Tetapi saya baca di Badan Amil Zakat Nasional, fatwa mereka 700 gram. Terserah deh mau yang 600 atau yang 700. Tapi kalau ada Basnas ya ikut Basnas aja lah. Ini kan karena ini kitab klasik gitu ya. Tapi kalau Basnas mengatakan 700 ya sudah ikut Basnas aja lah, lebih safe, lebih banyak, lebih aman gitu, kira begitu ya. Karena dilebihin. Oke, lanjut Pak, Bu. Ini masih punya waktu atau sudah harus selesai? Penutup terakhir pun, Beb, yang bayar fidyah siapa? Gitu kan? Yang bayar fidyah ini siapa sih? Pertama Pak, lansia yang tidak mampu berpuasa sama sekali. Fidyah itu bagi siapa? 1, pertama, lansia yang tidak mampu berpuasa sama sekali. Di sini ada yang lansia tidak puasa sama sekali, angkat tangan? Tidak ada. Berarti mohon maaf, yang tampak usia sini
hanya angka-angka, tapi kemampuan masih full power ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, masih puasa semua kan berarti masih full power. Alhamdulillah. Yang kedua, marid, sakit yang memang tidak bisa puasa sama sekali. Bulan Ramadan sakit, di luar bulan Ramadan juga tetap punya sakit yang tidak puasa sama sekali. Nggak bisa puasa, medis mengatakan tidak bisa puasa. Maka dia bayar fidyah. Yang ketiga, ibu hamil, ibu menyusui. Bu pernah hamil, Bu? Ibu hamil dan ibu menyusui, kalau saya kuat puasa, tapi kalau saya puasa khawatir sama janin saya, ya udah saya nggak puasa deh karena si janin kesian. Saya kuat puasa, tapi kesian dengan bayi saya yang menyusu. Kalau saya puasa nanti efeknya sama si bayi, udah deh saya nggak puasa. Nah, ketika seseorang ibu meninggalkan puasa gara-gara janinnya, gara-gara si bayi yang menyusui, maka nanti selesai Ramadan si ibunda mengqadha puasanya sekaligus bayar fidyah. Karena ketika kemarin bulan Ramadan meninggalkan puasa gara-gara si kecilnya. Jelas? Qadha plus fidyah. Yang terakhir fidyah untuk siapa? Bagi orang yang over years, multi years, meninggalkan puasa di tahun 2023 yang lalu, tahun lalu nggak puasa, maka seharusnya selesai Ramadan tahun lalu ia qadha, kan begitu. Nggak qadha sampai 2024 sekarang ketemu dengan Ramadan, ya kan? Kudunya kemarin. Maka niat puasa itu hadhis sanati fardhan lillahi, supaya di sini lo nggak over years. Puasa kemarin ternyata sampai 2024 nggak terbayar. Ya sudah, nanti 2024 selesai, Anda bayar tuh yang 2023. Anda qadha plus fidyah 1. Jelas? Beb, ini kalau saya ingat-ingat ya, dulu nih masa saya masih mursal dan jahiliyah. Wah ini. Dulu nih mursal dan jahiliyah. Kenapa? Ya kadang-kadang saya nggak puasa. Oh, terus ingat ya qadha itu. Qadha. Itu berapa tahun yang lalu? Ya 10 tahun yang lalu, Beb. 10 tahun yang lalu. Berarti over years-nya 10 tahun, 10 years. Maka fidyahnya yuk kalikan 10. Yang harusnya fidyah per hari itu 700 gram, kalau meninggalkan 1 tahun berarti 700 gram. Karena meninggalkan 10 tahun maka 7.000 gram, 7.000 gram, 7 kilo per hari. Per hari. Kalau 1 hari, kalau 2 hari 14 kilo, kalau 3 hari 21 kilo, kalau 10 hari wakar ya. Setengah kintal ini ya. Oke, ini 4 golongan yang punya kewajiban membayar fidyah dan juga membayar puasa bagi ibu hamil menyusui dan kemudian yang meninggalkan qadha puasa melewati tahunnya, over years. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan? Jelas? Mari kita akhiri, kita tutup dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal minkum. Saya Taufik Muhammad Barakbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.